Selamat jumpa teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas di dalam video ini tentang Injil Markus, yaitu khusus topiknya adalah perumpamaan kebun anggur. Nah, di dalam Injil ini mengajarkan kepada kita mengakui otoritas Allah, yaitu percaya Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, menerima keselamatan melalui Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, memupuk bertumbuhnya harapan kebenaran hidup yang kekal. Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12 adalah salah satu perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Perumpamaan ini dikenal sebagai perumpamaan tentang pemilik kebun anggur. Berikut ini adalah ringkasannya. Perumpamaan ini bercerita tentang seorang pemilik kebun anggur yang menanam pokok anggur dan menyewakan kebun tersebut kepada beberapa penggarap. Ketika waktu panen tiba, pemilik mengirim hamba-hambanya untuk mengumpulkan hasil panen. Namun, para penggarap itu menolak dan bahkan melakukan kekerasan terhadap hamba-hamba pemilik kebun. Pemilik kebun kemudian mengirim putranya, berpikir bahwa para penggarap akan menghormati dan menghargai anaknya. Namun, para penggarap itu justru membunuh anak pemilik kebun dengan harapan bahwa mereka dapat mengambil kepemilikan kebun tersebut. Saudaraku, untuk selengkapnya ikuti bacaan Injil Markus ini. Inilah Injil suci menurut Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Mereka menangkap dan membunuh putra kesayangan dan melemparkannya keluar kebun anggur. Marilah kita baca bersama-sama. Markus 12 ayat 1 sampai 3. Lalu Yesus mulai berbicara pada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Markus 12 ayat 4-6. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan.
Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul, dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Markus 12 ayat 7 sampai 9. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya ke luar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Markus 12 ayat 10 sampai 12. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, makna penting dari perumpamaan ini adalah menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya. Pemilik kebun anggur adalah Allah, sementara para penggarap mewakili pemimpin agama dan orang-orang yang menolak otoritasnya. Hamba-hamba yang dikirim oleh pemilik kebun adalah para nabi dan pengajar-pengajar yang telah diutus oleh Allah untuk mengarahkan umatnya. Sementara putranya merujuk pada takdirnya sendiri sebagai anak Allah yang akan dibunuh oleh pemimpin agama pada masa itu. Ini menggambarkan penolakan manusia terhadap pesan Allah dan keselamatan yang dia tawarkan melalui anaknya. Itulah ringkasan singkat mengenai makna penting di balik Injil Markus 12 ayat 1 sampai 12. Tentu saja ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari perumpamaan ini, dan studi yang lebih mendalam akan memberikan pengalaman yang lebih lengkap. Pesan penting yang terkandung di dalamnya adalah penolakan manusia terhadap otoritas Allah dan keselamatannya melalui Yesus Kristus. Namun, perumpamaan ini juga mengandung harapan, karena meskipun Yesus ditolak dan dibunuh, dia bangkit kembali dan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berbalik kepadanya dan menerima kasih karunia dan keselamatannya. Bacaan dan pemahaman terhadap perintah-perintahnya memberikan arah yang jelas untuk
hidup kita. Ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita memperoleh hikmat dan kebijaksanaan yang dibutuhkan dalam menghadapi setiap situasi. Perintahnya untuk mengasihi sesama, memberi, dan memaafkan, menggerakkan kita untuk menerapkan kasih-Nya dalam keluarga kita masing-masing. Perintahnya untuk mengasihi sesama, memberi, dan memaafkan, menggerakkan kita untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Melalui doa yang sungguh-sungguh, kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan dan memperoleh kekuatannya untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Bersama-sama dalam persekutuan, kita saling membangun dan menguatkan iman kita. Bersama-sama dalam persekutuan kecil pun, kita saling membangun dan menguatkan iman kita bersama. Yesus mengajar tentang kekuatan doa dan iman yang tulus. Berdoalah dengan keyakinan, percaya bahwa Allah mendengar dan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita hidup sesuai dengan perintah-Nya, kita menjadi saksi hidup yang memberikan kesaksian kuat akan kasih dan kebenarannya. Jadi, marilah kita membaca dan memahami firman-Nya dengan tekun. Lalu, dengan penuh sukacita, kita melaksanakan perintah-perintah-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama dalam iman, kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bersama-sama kita membawa terang dan pengharapan kepada dunia di sekitar kita. Bersama-sama kita menjadi saksi hidup-Nya. Bersama-sama kita menjalani hidup yang penuh berkat dan menjadi saluran kasih-Nya, agar kita pun pantas hidup bersama Dia di rumah Bapa di surga. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk keberlanjutan channel ini.